Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvianora, NPM 20101069, mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, dan dosen pembimbing Bapak Irsyaduna Sampedata. Di sini saya akan menganalisis jurnal dengan metode WP, yaitu website produk. Yang pertama, jurnal 1. Sistem pendukung keputusan pemilihan penyuluh lapangan keluarga berencana teladan dengan metode website produk. Penulis Rezkiwati Ishak, volume 8 nomor 3 Desember 2016, metode WP. Menurut Yoon dalam Kusuma Dewi 2006-79, metode website produk menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Preferensi untuk alternatif diberikan sebagai berikut, di mana S preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor X, SX nilai kriteria, W bobot kriteria atau subkriteria, I alternatif, dan J kriteria, N banyaknya kriteria, di mana WJ sama dengan 1 dikali WJ adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Preferensi relatif dari setiap alternatif berikan sebagai. Ini dia rumus dari preferensi alternatif. Adapun F adalah preferensi alternatif, dia analogikan sebagai vektor F, X nilai kriteria, bobot kriteria. Adapun data awali kriteria digunakan dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut. Ini dia tabel 1 kriteria pemilihan penyuluh lapangan keluarga berencana. Kode C1, nama kriteria usia maksimal 60 tahun, bobotnya 5, jenis kriteria kos. C2, nama kriteria status penyuluh pegawai negeri sipil, bobot 2, dan jenis kriteria benefit. Dan sampai C5, yang kedua, tabel 2 adalah nilai alternatif pada setiap kriteria. Alternatif A1, C1 40, C22, C32, C42, C56. A2, C1 26, C22, C31, C41, C54. Alternatif A3, C1 29, C21, C32, C42, C54. Sebagai sampel dalam perhitungan ini adalah A1 yaitu Yunus Pagoyin, A2 Hasan Muhammad, A3 Sukiman Ahaya, SAP. Untuk menyelesaikan kasus di atas dilakukan tahapan berikut. Dan jurnal kedua, Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Duta Mahasiswa Generasi Berencana, BKKBN dengan metode website produk. Penulis Nurhayati Nursalin 1 dan Rezkiwati Ishak 2, volume 9 nomor 3 Desember 2017, metode WP. Berikut tahapan metode penyelesaian WP dalam penentuan duta mahasiswa genre. Tahap 1-nya, penentuan kriteria, bobot, dan jenis kriteria. Tahap 1, kriteria pemilihan duta mahasiswa. Kode C1, nama kriteria indeks prestasi kumulatif atau IPK, bobotnya 4, jenis kriteria benefit. C2, tinggi badan,
Bobot 2 jenis kriteria benefit. Ketiga, nama kriteria jumlah sertifikat kegiatan kemahasiswaan. Bobot 3 jenis kriteria benefit. C4 nilai tes pengetahuan program genre. Bobot 5 jenis kriteria benefit. C5 nilai tes pengetahuan umum. Bobot 5 jenis kriteria benefit. C6 nilai tes bahasa Inggris. Bobot 4 jenis kriteria benefit. C7 nilai keaktifan diskusi. Bobot 2 jenis kriteria benefit. C8 nilai tes wawancara. Bobot 3 jenis kriteria benefit. C9 nama kriteria nilai tes spontanitas. Bobot 3 dan jenis kriteria benefit. Tabel 2 memasukkan nilai alternatif untuk setiap kriteria. Tabel 2 ini adalah nilai pada setiap kriteria. Alternatif duta 1, C1 3,28, C2 168, C3 3, C4 80, C5 86, C6 75, C7 86, C8 85, C9 90. Duta 2 C1 3,45, C2 172, C3 3, C4 76, C5 89, C6 85, C7 80, C8 75, C9 77. Alternatif duta 3. C1 3,57, C2 167, C3 3, C4 95, C5 92, C6 90, dan C7 88, C8 85, C9 90. Tahap ketiga, perbaikan bobot kriteria total bobot sigma Wj 1, sehingga perlu diadakan perbaikan bobot dengan cara ini dia tabel perbaikan bobot kriteria. Tahap keempat, menghitung vektor S berdasarkan persamaan. Tabel 4, hasil perhitungan vektor S. Alternatif duta 1. C1 1,17, C2 1,39, C3 1,11, C4 2,03, C5 2,05, C6 1,75, C7 1,33, C8 1,54, C9 1,55, dan hasilnya 41.448,20. Duta 2, C1 1,17, C2 1,39, C3 1,11, C4 2,01, C5 2,06, C6 177, C7 133, C8 152, sampai duta 3, C1 sampai C9, hasilnya 44, 67, 48. Tahap 5, menghitung vektor F V yang akan digunakan untuk perankingan dapat dihitung berdasarkan persamaan 2. Tabel 5, hasil perhitungan vektor F. Alternatif duta 1 hasilnya 0,32609, peringkat 2. Duta 2 hasilnya 0,32271, peringkat 3. Duta 3 0,35119, peringkat 1. Yang alternatif tabel 6, alternatif terbaik kategori duta laki-laki. Alternatif duta 3 yaitu hasilnya 0,35119, peringkat 1. Duta 1 0,32609, peringkat 2. Duta 2 0,2271, peringkat 3. Berdasarkan hasil di atas, direkomendasikan duta 3 sebagai alternatif terbaik untuk dipilih sebagai duta mahasiswa. Generasi berencana dengan nilai 0,35119. Untuk kategori duta laki-laki, berikut penilaian alternatif duta perempuan. Kemudian lakukan perhitungan metode WP seperti tahapan di atas sampai didapat hasil alternatif terbaik.
Tabel 7, nilai alternatif kategori duta perempuan. Alternatif duta 1, C1 3,45, C2 1,52, C3 4, C4 85, C5 83, C6 73, C7 82, C8 90, C9 85. Sampai dengan duta ketiga C1-nya 3,42 sampai C9 75. Tabel 8, alternatif terbaik kategori duta perempuan yaitu duta 1 hasilnya 0,350 peringkat 1. Duta 2 hasilnya 0,33171 peringkat 2. Duta 2 0,31816 peringkat 3. Berdasarkan hasil di atas rekomendasikan duta 1 sebagai alternatif terbaik untuk dipilih sebagai duta mahasiswa generasi berencana dengan nilai 0,35013 untuk kategori duta perempuan. Yang ketiga, jurnal sistem pendukung keputusan menggunakan metode website produk untuk pemilihan karyawan terbaik UMKM Zen Tempas. Penulis Ardi Cahyadi Yudhistira, Yunita Sartika Sari, volume 09, nomor 2, metode WP. Perhitungan ini menjadi landasan sistem dalam menghasilkan keluaran alternatif yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan alternatif lain. 1. Perhitungan website produk keluaran yang dihasilkan dari perhitungan ini adalah sebuah alternatif yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai alternatif nilai yang lain. Hasil akhir yang dikeluarkan oleh sistem berasal dari setiap kriteria, subkriteria, karena dalam setiap kriteria dan subkriteria memiliki nilai yang berbeda-beda. Alternatif yang dimaksud adalah karyawan. Kebutuhan informasi merupakan kebutuhan yang ada pada sistem dan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Kebutuhan informasi pada sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik memiliki 5 tahapan proses untuk mendapatkan hasil rekomendasi karyawan terbaik. Yang terbaik. Tahapan pertama, menentukan kriteria dalam pemilihan karyawan terbaik dan memberikan bobot serta melakukan perbaikan bobot pada setiap kriteria. Kriteria tersebut diantaranya 1. Pekerjaan, 2. Kepribadian. Tabel 1, bobot nilai kriteria. Kriteria pekerjaan, bobotnya 5, dan kriteria kepribadian, bobotnya 4. Pada tabel 1, di mana bobot kriteria adalah 1 sangat rendah dan tinggi sangat rendah, dan bobot 4 adalah tinggi, dan 2 adalah rendah, 5 ada tinggi sekali, 3 cukup. Selanjutnya melakukan perbaikan bobot pada kriteria dengan menggunakan rumus sebagai berikut. WJ sama dengan WJ per sigma WJ dengan WJ adalah nilai bobot. W1 5 per 5 tambah 4 sama dengan 0,555555556. W1 4 per 5 tambah 4 0 sama dengan 0,44444 dan seterusnya. Tabel 2, perbaikan bobot nilai kriteria. Kriteria yang pertama pekerjaan, bobotnya 5 per 9. 5 atau 9. Hasil perbaikan bobot 0,555556. Kriteria kepribadian 4 per 9. Hasil perbaikan bobot 0,44444. Tahapan kedua, menentukan kriteria pada masing-masing kriteria dan menentukan bobot yang serta melakukan perbaikan bobot pada masing-masing kriteria. Selanjutnya, menentukan nilai bobot global subkriteria tersebut antara lain: A. Kriteria pekerjaan. 1. Kerjasama tim. Yang kedua, pencapaian target tepat waktu. Dan ketiga, tepat waktu. Kriteria kepribadian. Yang 1, sopan. 2, sikap SOP, yaitu standar operasional prosedur. Tabel ketiga, bobot nilai subkriteria. Yang pertama, kriteria pekerjaan, subkriteria pekerja sama tim, bobotnya 5, pencapaian target, bobotnya 4, tepat waktu, bobotnya 5. 3. Kepribadian, subkriteria sopan, bobotnya 4, dan sikap bobotnya 5. Selanjutnya, melakukan perbaikan bobot pada setiap subkriteria dan menentukan nilai bobot global sebagai berikut. Tabel 4. Perbaikan bobot nilai subkriteria dan menentukan bobot global. Kriteria pekerjaan. Kriteria kerja sama tim. Bobot 5 atau 12. Hasil perbaikan bobot
0,4116666667, bobot global 0,2314814181, dan sampai dengan kepribadian dengan subkriteria sopan dan sikap SOP. Pada tabel 4, bobot global didapatkan hasil dari perkalian hasil perbaikan bobot kriteria dengan hasil perbaikan bobot subkriteria. Tahapan ketiga pada tahapan ini adalah menentukan data alternatif dan mengisi nilai data alternatif untuk direkomendasi karyawan terbaik dan datanya sebagai berikut, yaitu tabel 5 data alternatif beserta nilai. Yang pertama, M-Yosril, pencapaian target yaitu 90, kerjasama tim 85, tepat waktu 85, sopan 85, SOP 85. Yang kedua, Adi Cahyadi, pencapaian target 87, kerjasama tim 90, tepat waktu 88, sopan 90, SOP 87. Yang ketiga, Rusdiana, pencapaian target 95, kerjasama tim 85, tepat waktu 85, sopan 90, SOP 83. Tahapan keempat kemudian mencari nilai setiap kriteria dari alternatif yang dipakarkan dengan bobot global sesuai dengan kriteria masing-masing. Jadi dia rumus mencari S, keterangan S preferensi alternatif, B bobot kriteria, X nilai kriteria, J kriteria, dan hasilnya 1 M Yosri, satunya 90, dan hasilnya 86,1321005. Tahapan kelima adalah dilakukan perankingan untuk mencari nilai V dengan cara penjumlahan dari hasil perkalian nilai vektor S dikali dengan setiap alternatif normalisasi nilai vektor S dengan rumus V. Jadi hasil menghitung frekuensi V sebagai berikut. Ini dia tahapan perhitungan frekuensi V. Dari hasil tersebut dapat disebutkan bahwa alternatif karyawan terbaik adalah Ardi Cahyadi dengan V 0,33680547. Jurnal 4. Sistem pendukung keputusan menentukan peluang usaha makanan yang tepat menggunakan website produk atau WP berbasis web. Penulis Ernaningsi 1 Dedi Supriyadi, volume 9 nomor 3 Desember 2017. Metode WP. Perhitungan metode website produk yaitu menentukan perbaikan bobot kriteria yang ditentukan oleh user berdasarkan skala kepentingan yang dibutuhkan oleh user pada penelitian. Ini user memasukkan skala kepentingan yakni untuk modal awal bernilai sangat tinggi, biaya operasional per bulan bernilai sangat penting, keuntungan bernilai sangat penting, banyaknya persaing bernilai sangat penting, dan banyaknya berminat bernilai sangat penting, di mana angka tersebut mengacu pada skala Likert yang diberi nilai dari 1 sampai dengan 5 yang disebutkan pada tabel 4 sebagai berikut. Skala Likert yang dia bernilai benefit yaitu tabel 4 skala Likert bernilai benefit yang nilai 1, nomor 1. Nilai 1 deskriptif sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 ragu-ragu, 4 penting, 5 sangat penting. Sedangkan yang untuk yang bernilai cost ditunjukkan pada tabel 5 yaitu skala Likert bernilai cost. Yang pertama sangat penting, yang kedua penting, yang ketiga ragu-ragu, yang keempat tidak penting, yang kelima sangat tidak penting. Berikut ini tabel 6 yaitu data bobot kriteria memasukkan user berdasarkan skala Likert yang diperoleh dari hasil nilai tengah dan dari data tiap kriteria pada tiap alternatif. Tabel 6 yaitu nilai skala kepentingan. 1. Modal awal dan atribut cost nilainya sangat penting, 2 penting, 3 ragu-ragu, 4 penting tidak penting. Dan yang ketiga biaya operasional yang keterangannya yaitu sangat penting, dan ragu-ragu. Sampai dengan peminat per hari atau atributnya benefit, skalanya 22 sampai 68, nilainya 1 sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 ragu-ragu, 4 penting, 5 sangat penting. Diketahui bobot awal dari masukan user adalah untuk bobot modal awal diberi nilai 1, bobot biaya operasional diberi nilai 1, bobot keuntungan diberi nilai 5, bobot peminat diberi nilai 1, dan bobot peminat diberi 5
mana W sama dengan W1, W2, W3 sampai dengan W12, sehingga diperoleh bobot awal adalah W1 sampai dengan W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 2, 1, W3 sama dengan 5, W4 1, W5 5, untuk melakukan perbaikan bobot sehingga total bobot dengan cara dikarenakan karena terdapat 5 kriteria dan berdasarkan dengan rumus untuk perbaikan bobot, yaitu untuk perhitungan bobot kriteria modal awal sebagai berikut. Sehingga dihasilkannya perbaikan bobot kriteria oleh user adalah sebagai berikut. Tabel 7, nilai perbaikan bobot kriteria. Kriteria modal awal, atributnya cost kalau kepentingan sangat penting, awalnya 1 dan akhirnya 0,0769 sampai dengan banyaknya peminat. Atribut benefit kalau sangat penting, awal 5, akhir 0,3846. Menentukan referensi untuk alternatif setelah perbaikan nilai bobot kriteria. Selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah membuat matriks keputusan yang dihasilkan dari data hasil wawancara yang diobservasi seperti pada tabel 8. Matriks keputusan yang pertama alternatif atau kriteria A1, C1, C2, C3, dan C4 sampai dengan A18, C1, 5580, 000, C2, 14, 13, 85, 42, C3, 86, 61, 45, 8, C4, yaitu setelah perbaikan nilai bobot kriteria dan matriks, keputusan selesai dilakukan. Tahapan selanjutnya adalah pemangkatan masih keputusan dengan nilai perbaikan bobot yang dengan W adalah pangkat bernilai positif dari untuk atribut benefit dan bernilai negatif untuk atribut cost dengan rumus sebagai berikut. Menentukan preferensi relatif dari setiap alternatif pada proses ini adalah proses untuk menentukan alternatif mana yang terbaik berdasarkan dari hasil nilai preferensi relatif dari setiap alternatif yang terbesar yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. V1 sama dengan S1 sama dengan sigma NJ sama dengan 1. Dari persamaan tersebut dapat disebutkan bahwa untuk menghitung preferensi relatif untuk usaha aneka kue hias adalah sebagai berikut. Dari hasil perhitungan preferensi tiap alternatif dan preferensi relatif pada tiap alternatif, maka dihasilkan nilai sebagai berikut. Inilah hasil nilai preferensi relatif alternatif. Pertama, aneka kue hias yaitu S163639103 F10,1540 sampai dengan sosis bakar yaitu satunya 157,1522. F1-nya 0,0666. Dari hasil preferensi relatif pada tiap kali alternatif dapat diketahui bahwa alternatif yang dijadikan alternatif terbaik adalah sebagai berikut berdasarkan nilai tertinggi sehingga nilai terendah. Jadi inilah tabel hasil dari perankingan jenis usaha. Yang pertama, aneka kue hias yang bobot akhirnya 0,1540 sampai dengan jajan pasar bobot akhirnya 0,0271. Sehingga dari hasil dari perhitungan dari vektor produk untuk menentukan peluang usaha makanan yang tepat berdasarkan skala kepentingan di mana untuk bobot awal diberi nilai 1, bobot biaya diberikan nilai 1, bobot keuntungan diberi nilai 5, bobot peminat diberi nilai 1. Dan bobot peminat dan diberi 5 adalah usaha aneka kue hias, cemilan, keripik, singkong, dan sosis bakar. 5 rencana implementasi. Jurnal 5. Implementasi metode vector product dan simple additive weighting dalam pemilihan dewasa terbaik untuk upacara pemilihan berbasis Mariga. Penulis Wayan Gede Sweca antara Dewa Gede Hendra Dipayana Gede Aris Junadi. Volume 10 nomor 2 Juli 2021. Metode WP. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian dengan metode WP. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Menentukan bobot awal untuk masing-masing kriteria. Selanjutnya, melakukan normalisasi nilai bobot awal dengan membagi setiap nilai W0
dengan nilai W total J. 3. Menghasilkan nilai vektor atau S. 4. Menentukan nilai vektor dengan persamaan. 5. Vektor V merupakan preferensi alternatif yang akan digunakan untuk perankingan dengan cara membagi masing-masing dengan nilai vektor S dengan jumlah seluruh vektor S. Adapun data proses dan setiap tahapan perhitungan metode W dapat dilihat pada sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai kriteria CJ yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Kriterianya C1 Septawara sampai dengan C4 Sasi, nilai alternatif A1 sampai dengan A3. Tabel 8 adalah tabel nilai-nilai yang masing-masing alternatif terdapat kriteria, yaitu tabel 8 alternatif BP yaitu alternatif 1 A1 C1-nya 4, C22, C34, C45, A2 C14, C22, C32, C44, alternatif A3, C13, C22, C32, C44. 2. Menentukan bobot untuk masing-masing kriteria. Tabel 9 adalah tabel bobot awal untuk masing-masing kriteria. Tabel 9 bobot kriteria WP. Yang pertama Saptawara sampai dengan Sasi dengan total bobot awal 285. Setelah bobot awal ditentukan, selanjutnya akan dilakukan normalisasi bobot sesuai dengan jenis kriteria, termasuk jenis keuntungan atau benefit atau biaya atau cost. Tabel 10 adalah tabel jenis kriteria, di mana pada penelitian ini semua jenis kriteria yang digunakan merupakan kriteria keuntungan. Ini dia jenis kriteria WP. Kriteria yang pertama Septawara sampai dengan Sasi. Jenis kriteria keuntungan keterangan nilai Sasi semakin baik. Berikut adalah hasil normalisasi bobot yang dihasilkan. Ini tabel 11 adalah tabel hasil normalisasi bobot. Dari tabel ini kriterianya Septawara, suku, pengali atau penggolong atau Sasi. Yang keempat, menentukan nilai vektor atau V yang merupakan preferensi untuk alternatif yang akan digunakan untuk perankingan. Menentukan nilai vektor V menggunakan persamaan 2, di mana hasil perhitungannya ditunjukkan tabel 13. Tabel 13 adalah nilai vektor atau V. Berdasarkan nilai vektor V yang ditunjukkan pada tabel 13, maka dapat dilihat bahwa nilai preferensi tertinggi adalah alternatif terbaik yaitu A1 dengan nilai 0,34955813. Jadi pilihan dewasa terbaik untuk pawiwahan adalah tanggal 8 April 2020. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.